Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi meskipun secara virtual. Alhamdulillah syirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih untuk adik-adikku semua yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini ya. Meskipun virtual kita tidak bisa berjumpa langsung, semoga tidak mengurangi keberkahan dan kehikmatan dari mentoring SPI ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Nah, kali ini Kak Silvi akan memaparkan sedikit ilmu. Kita sharing ya tentang Al-Quran membimbing masa depanku. Bagaimana kita menjaga hafalan Al-Quran, apalagi di masa pandemi ini. Jika kakak mengucapkan kata Al-Quran, apa sih yang terlintas di benak adik-adik? Coba ya, 1-10 detik. Coba dibayangkan. Ya, pasti banyak sekali ya definisi dari kita sebagai hamba Allah. Bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi hidup kita, memberi warna. Dan kemungkinan apa yang adik definisikan tentang Al-Quran itu semua baik-baik kakak tahu. Maka dari itu Al-Quran sudah memberi kita pedoman hidup, petunjuk hidup. Tinggal bagaimana kita mengambil apa yang telah diajarkan di dalamnya, di kalamullah, agar hidup kita ini lurus, hidup kita ini teratur. Nah, ini ada sebuah kisah nyata dari seorang sopir taksi yang Masya Allah. Dan cerita ini berawal ketika ada pelajar yang tengah studi di Saudi Arabia. Mereka menumpangi taksi itu selama 10 menit. Kemudian mereka terkejut ketika supir taksi ini membaca surat Yusuf yang berbicara tentang saudara-saudara Yusuf yang menceritakan pada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Lantas pemuda bertanya, "Engkau menghafalkan Al-Quran?" "Iya betul," jawab si sopir. "Berapa juz yang kau hafal?" tanya pemuda tersebut. 5 juz, kata sopir. Kemudian ia menambahkan, "Namun saya hanya menghafalkannya di taksi." "Masya Allah, itu sudah luar biasa," kata pemuda. Lantas setelah itu mereka bertanya lagi, di mana asal dari supir taksi ini? Ternyata supir taksi ini berasal dari Ethiopia atau negeri Habasyah. Dahulu di Habasyah terdapat Raja Najasyi yang masuk Islam dan mati di tengah-tengah orang Nasrani. Lalu Nabi SAW melakukan sholat gaib untuk raja tersebut. Ternyata banyak tersirat sekali faedahnya, makna di balik pertemuan tersebut. Yang pertama, kita bisa mengambil sebuah ibrah, yaitu siapapun bisa menghafalkan Al-Quran tergantung dengan kemauan dirinya. Kita lihat saja seorang sopir yang begitu sibuk bisa sempat menghafal Al-Quran. Kedua, kesibukan kita bisa diisi dengan menghafal Al-Quran. Di sela-sela pekerjaan sebenarnya bisa kita isi dengan memutar kaset murotal dan kita simak. Lama-kelamaan kita pun bisa menghafalnya. Ketiga, tidak ada alasan untuk menghafal Al-Quran apapun kesibukan kita. Mau sopir, pembantu rumah tangga, pekerjaan kantor, atau kita seorang pelajar, tidak ada kata untuk tidak menghafal ya. Kemudian yang keempat, isilah waktu senggang dengan hal-hal bermanfaat. Sempatkan untuk menghafalkan Al-Quran, hal-hal yang baik, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Yang kelima, profesi apapun bisa saja menjadi hafiz Al-Quran dengan izin Allah. Tidak mesti harus ada syaratnya dari orang yang cerdas, dari orang yang bertahta, dari orang bangsawan. Tidak, tapi
asal ada kemauan, asal ada niat, dan sungguh kita bermujahadah bersungguh-sungguh, insya Allah bisa. Kun fayakun. Keenam, waktu luang juga sempatkan untuk berdakwah dan memberi nasihat pada orang lain, ya, dengan cara yang sopan dan halus. Semisal sopir taksi tadi ya, saat kerja pun ia sempat untuk memberikan nasihat pada orang di sekelilingnya yang kekurangan ilmu. Ketujuh, walau sedikit dari Al-Quran yang baru dihafal, namun yang penting continue, istiqomah, itu yang penting. Baliguni walau ayat, sampaikan walau hanya satu ayat. Kita hafal dan kita terapkan, kita implementasikan bagi diri sendiri ya kepada orang lain juga. Nah, di masa pandemi ini pasti banyak waktu luang bukan adik-adik ya? Misalnya waktu bermain lebih banyak, baik itu bermain sama teman, dengan gadget kita, atau asyik dengan hobi masing-masing, ya enggak? Tapi, gunakanlah waktu senggang, waktu luang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan membaca kalamullah dan bisa mengambil makna dari setiap apa yang kita baca. Terutama kita bisa menghafalkannya juga, itu jauh lebih baik. Jadi kita harus prioritaskan menghafal Al-Quran. Seperti yang dikatakan Al-Khatib Al-Baghdadi, selayaknya bagi setiap penuntut ilmu memulai dari menghafal Al-Quran, karena Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling pantas didahulukan. Al-Jami' li ahlakir rawi wali ada bisami. Jadi penting banget buat kita untuk menghafal Al-Quran, meskipun itu hukumnya kifayah ya, ketika sebagian orang sudah menghafalkannya dan gugur bagi orang lain. Tapi apa salahnya kita menghafalkan Al-Quran? Semoga Allah memudahkan kita menjadi penghafal Al-Quran dan penjaga kitabullah. Amin, Allahumma amin ya. Untuk adik-adikku semua dari MTSN 1 Buleleng, semangat untuk menghafal Al-Quran. Kita berfastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak hal ya, gak cuma menghafal Al-Quran, kita bersedekah, kita berbakti kepada kedua orang tua, sholatnya diperbaiki, dan banyak lagi. Maka dari itu, ketika kita ingin meluaskan manfaat kita bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita, coba introspeksi, koreksi diri dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Dari situ kita bisa tahu bagaimana kualitas iman kita. Ya, itu aja dari Kak Silvi. Terima kasih. Terakhir, kata penutup, jangan lewatkan hari-harimu tanpa membaca surat cinta darinya, yaitu kalamullah Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.